Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Perkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya Mutiara Fani Trirenata, NPM 219010812000. Saya Syedatul Hasanah, NPM 219010812222. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari, NPM 219010812227. Perkenalkan, nama saya Galidewa Nabila Hafid, NPM 219010812277. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Ardiansyah dengan NPM 21901081283. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Pradana, NPM 21901081296. Nama Ahmad Saiful Waris, NPM 21901081440. Nama saya Safira Sirwa, NPM 21910814442. Nama saya Nilis Adelsi, NPM 519. Nama saya Bella Zakila, NPM 521. Saya Yeni Zanuba Fauzia, NPM 21901081528. Nama Iwan Budianto, NPM 219010811568. Nama saya Ihsanuddin Akbar Atmasa Putra, NPM 2190110815771. Pertanyaan yang pertama, dalam hal penelusuran biaya secara langsung, bagaimana sistem perhitungan biaya tradisional berbeda dengan ABC? Perbedaan ABC system dan tradisional seperti telah diuraikan sebelumnya, activity based costing sistem mengatasi yang kelemahan yang terdapat dalam sistem akuntansi, sedangkan tradisional baik kelemahan perhitungan harga tradisional. Bisa disimpulkan bahwa metode activity based costing atau ABC system, perusahaan dapat mengetahui biaya produksi suatu barang yang dikeluarkannya secara akurat. Biasanya metode ABC menggunakan tempat penampungan biaya overhead pabrik lebih dari satu. Sedangkan metode tradisional atau biasa disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit, di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang, di mana alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin, atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Dikarenakan masing-masing produk menghasilkan biaya overhead pabrik yang berbeda-beda, maka saat menentukan harga pokok produksi barang biasanya akan tidak akurat. Akan terjadi distorsi atau kesalahan saat menentukan harga pokok produksi per unit barang. 2. Peran apakah yang dimainkan oleh aktivitas dalam pembebanan biaya ke produk menggunakan ABC? Bagaimana hal tersebut berbeda dengan perhitungan biaya tradisional? Peran apakah yang dimainkan oleh aktivitas dalam pembebanan biaya ke produk menggunakan activity-based costing? Pembebanan biaya tidak langsung dengan menggunakan activity-based costing system dapat menghasilkan perhitungan harga produk dan harga jual yang berbeda dibandingkan perhitungan perusahaan. Perhitungan harga pokok produk menggunakan activity-based costing system dapat memperlakukan biaya tidak langsung dengan tepat, sehingga penghasilan perhitungan harga pokok produk yang tepat pula dengan perhitungan harga pokok produk yang tepat dan menetapkan markup. Bagaimana hal tersebut berbeda dengan perhitungan biaya tradisional? Activity-based costing, sistem mengatasi kelemahan yang terdapat dalam sistem akuntansi biaya tradisional, baik kelemahan pada perhitungan harga pokok penjualan maupun kelemahan pada pengendalian biaya. Sistem akuntansi biaya tradisional yang selama ini dipakai oleh banyak perusahaan memang dapat mengukur dengan akurat bahan baku langsung, tidak langsung, jam mesin, dan energi yang dikonsumsi untuk menghasilkan barang atau jasa. Tetapi untuk sumber daya penggunaannya tidak tergantung pada volume produksi. Sistem biaya tradisional tidak dapat membebankan dengan tepat pengalokasian dengan menggunakan unit
based dapat menimbulkan distorsi harga pokok penjualan karena produk tidak mengkonsumsi biaya yang terjadi proporsional dengan volume produksi. Perhitungan harga pokok penjualan dengan activity-based costing sistem lebih akurat karena pencatatan biaya aktivitas dan pembebanannya pada produk menggunakan cost driver yang tepat. Biaya dikendalikan lebih baik dalam activity-based costing sistem karena fokus pengendalian dalam sistem ini adalah aktivitas. Biaya yang timbul dalam organisasi disebabkan oleh adanya aktivitas. Jadi, activity-based costing sistem berusaha mengendalikan penyebab timbulnya biaya, bukan biaya itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga, berikan beberapa contoh dari aktivitas yang signifikan dan berbiaya tinggi. Baik, untuk mengetahui contoh dari aktivitas yang signifikan dan berbiaya tinggi, mari kita gambarkan terlebih dahulu konsep ABC dengan melihat dua aktivitas kegiatan manufaktur yang umum. Yang pertama yaitu perawatan mesin produksi untuk menjalankan proses produksi, dan yang kedua produksi aktual dari unit produk. Mari kita berasumsi bahwa perusahaan memiliki biaya overhead manufaktur tahunan dari 2 juta US dollar sampai 200 ribu US dollar yang secara langsung terlibat dalam pemasangan mesin produksi. Selama 1 tahun ini, perusahaan mengharapkan untuk melakukan 400 pembelian dan perawatan mesin. Kemudian kita juga berasumsi bahwa ukuran produksi sangat bervariasi, tetapi upaya perawatan untuk setiap mesin sama. Biaya per perawatan dihitung menjadi 500 US dollar. Dalam kurung 200 ribu US dollar, biaya per tahun dibagi dengan 400 perawatan per tahun. Di bawah ABC atau Activity Based Costing, 200 ribu US dollar dari overhead akan dipandang sebagai biaya per kuota produksi. Ini berarti bahwa 200 ribu US dollar pertama-tama akan dialokasikan ke kuota produk yang akan diproduksi. Dalam kurung disebut alokasi tahap 1. Dan kemudian ditugaskan ke unit produk di setiap kuota produksi. Disebut alokasi tahap 2. Misalnya, jika kuota X terdiri dari 5.000 unit produk, biaya perawatan per unit adalah 0,10 US dollar. Dalam kurung 500 US dollar dibagi 5.000 unit. Jika kuota Y adalah 50.000 unit, biaya per unit untuk pemasangan adalah 0,01 US dollar. Dalam kurung 500 US dollar dibagi dengan 50.000 unit. Untuk mempermudah, mari kita asumsikan bahwa sisa biaya produksi sebesar 1.800.000 US dollar disebabkan oleh aktivitas produksi yang berkorelasi dengan 100.000 jam mesin perusahaan. 4. Sebutkan dua situasi yang harus ada sehingga sistem perhitungan biaya tradisional melaporkan biaya produk yang terdistorsi. 1. Struktur biaya yang rumit, yaitu struktur biaya yang memiliki jumlah yang signifikan dari biaya yang tidak berkaitan dengan volume. 2. Lini produk yang bermacam-macam, di mana produk yang berbeda mengonsumsi bauran yang berbeda dari biaya yang berkaitan dengan volume maupun yang tidak. Pertanyaan kelima yaitu, apa yang dimaksud dengan struktur biaya rumit dalam ABC? Struktur biaya yang rumit yaitu struktur biaya yang memiliki jumlah yang signifikan dari biaya yang tidak berkaitan dengan volume. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan lini produk yang beragam dalam ABC atau Activity Based Cost? Jadi, yang dimaksud dengan lini produk yang beragam dalam ABC ialah lini produk yang bermacam-macam, yaitu di mana produk yang berbeda mengkonsumsi bauran yang berbeda dari biaya yang berkaitan dengan volume maupun yang tidak. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf apabila ada salah kata atau salah penerangan materi, mohon diharap maklum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.